tugas kami itu sangat berat ya kalau kita bilang. Kami itu untuk merubah mindset dari tidak mau menjadi mau, dari tidak tahu menjadi tahu gitu. Tugas ini sangat mulia. Tugas ini sangat mulia untuk mewujudkan Indonesia emas. Kita ini kan warga negara ya, yang kalau dibayangkan dengan pahlawan kita dulu berguguran, mereka itu tidak pernah berpikiran saya harus dibayar berapa gitu. Ada juga yang tidak mendapatkan gajian sekalipun diangkat secara resmi oleh Pemda. Sudah kemana saja memperjuangkan itu semua? Kalau ditanya sudah kemana saja, mungkin aja nggak bahagia gitu. Iya. Bagaimana mau mengarahkan orang bahagia? Penyuluhnya aja nggak bahagia karena pisah dengan keluarga. Iya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir di studio aktivis atau pejuang honorer dari tenaga penyuluh KB lapangan, Bu Ketut Adriani. Iya benar. Oh ya, saya tahunya Bu Jero masalahnya. Ya, Bu Jero. Ini Bu Ketut dari Bali langsung ke sini atau gimana? Iya benar, dari Bali langsung ke sini. Wah luar biasa. Demi memperjuangkan teman-teman yang masih belum terakomodir menjadi ASN. Oh ya, ini menarik. Jadi kita akan bincang-bincang seputar. Kemarin kita sebenarnya sudah ngundang teman dari honorer nakes, ya, tenaga kesehatan. Nah, hari ini kita ingin mengulas seputar nasib teman-teman yang ada di honorer penyuluh KB ya, penyuluh apa PLKB itu singkatannya? Petugas lapangan keluarga berencana. Petugas lapangan keluarga berencana. Ya. Nah, gimana Bu? Itu di bawah BKKBN ya mereka? Atau gimana itu penyuluh KB ini? Saya menyebutnya penyuluh KB gitu aja ya untuk mempermudah. Atau beda definisi? Beda. Itu berdasarkan peraturan Menteri Pan RB nomor 52 tahun 2022 itu tentang penyuluh KB. Kalau nomor 53-nya tentang petugas lapangan keluarga berencana. Jadi dua jabatan yang berbeda. Oh, itu dua jabatan yang berbeda. Ya. Ada penyuluh KB, ada petugas lapangan keluarga berencana. Bedanya apa itu secara tupoksi itu memang berbeda juga. Kalau kami kebetulan saya sendiri sekarang sudah ASN dan jabatan saya penyuluh KB ahli pertama. Jadi itu memiliki fungsi, artinya merangkul yang ada di lingkup kabupaten, kecamatan, tidak lagi monoton berada di tingkat desa. Kalau petugas lapangan itu tugasnya masih di wilayah desa. Ruang lingkup ininya ya. Lingkupnya. Nah, kita ingin tahu juga nih tadi kembali ke soal honorer ya, petugas lapangan ya, petugas lapangan keluarga berencana itu ada berapa itu Bu yang masih kategori honorer atau gini apa namanya? Yang masih belum terakomodir. Iya ya. Ya itu kira-kira ya Pak, untuk data realnya itu kita enggak tahu ini, itu berkisar di angka 8.500-an yang masih belum terakomodir. Yang belum diangkat dari jadi ASN. Jadi ASN. Jadi menurut pandangan saya sendiri ini mungkin belum adanya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk merekrut tenaga PLKB ini. Jadi sebenarnya PLKB dan penyuluh KB itu hanya bisa diisi dengan jabatan ASN. Jadi ketika ada merekrut di daerah itu kan berstatus non ASN. Kami hadir pun untuk membantu pemerintah sebenarnya kemarin itu kami membentuk sebuah bukan organisasi sebenarnya ya, itu kumpulan untuk memperjuangkan kayak paguyuban begitu ya, kayak paguyuban. Jadi kami membuat sebuah kumpulan untuk
menyampaikan aspirasi kawan-kawan se-Indonesia untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih bagus lah. Selama kami mengabdi kan ya tahulah kita itu gaji ya pas-pasan banget. Nah, sebelum masuk ke situ Bu, saya kepengen tahu juga ini satu ruang lingkup pekerjaan penyuluh lapangan keluarga berencana itu apa saja ya. Dan tadi kan basisnya desa ya. Kalau basisnya desa kan kita mengasumsikan begini. Total kan kita ada kisaran angka itu 73.000 desa. Sekarang ada berapa petugas dan idealnya itu dibutuhkan berapa? Atau sudah terpenuhi atau overload atau kurang? Mungkin bisa dikasih gambaran secara nasional. Secara nasional ya, berdasarkan Permenpan yang pernah saya baca itu, cara menghitung kebutuhan itu pertama mengacu kepada desa. Terus yang kedua mengacu kepada jumlah PUS, pasangan usia subur. Terus ada geografis. Itu setiap desa kan geografisnya juga beda-beda. Ya, betul. Contohnya di kami di pegunungan mungkin agak sulit gitu. Itu berdasarkan itu juga. Jadi dari 72.000 kurang lebih desa yang ada itu kayaknya belum idealnya membutuhkan berapa? Membutuhkan 2 desa itu minimal 1 penyuluh KB. Jadi kalau sekarang ada 72.000 maka dibutuhkan penyuluh kisaran 35.000. 35.000. Ya. Itu kebutuhan ideal. Ideal. Yang sudah ada berapa sekarang? Kalau mungkin datanya terakhir itu dari yang kami ketahui yang diketahui berkisar di angka 23.000. Artinya kalau menyentuh angka ideal itu masih kurang sekitar 12 ribuan, masih kurang tenaga penyuluh. Nah, dari 23.000 yang ASN dan yang honorer itu prosentasenya berapa? Atau mungkin kalau tahu angka-angka pastinya gitu, angka-angka kisaran? Itu 23.000 terdiri dari ASN. Jadi yang honor itu tidak terdaftar karena kan yang honor itu adalah menjadi urusan pemerintah daerah sehingga tidak terdaftar dalam data itu. Oh, jadi sekarang ada 23 penyuluh KB itu ASN, 23.000. Ya. Yang honorer kisaran ada berapa? Yang tersisa 8.500-an. Oh, itu 23 termasuk yang honorer yang sudah diangkat jadi P3K. Iya, termasuk juga. Termasuk yang sudah diangkat PNS P3K. dan P3K. Nah, ini kebijakan P3K kan itu zaman eranya Pak Jokowi lah ya. Itu ada berapa honorer dan sudah keangkat berapa? Ada ininya enggak? Data pastinya ya? Iya, ya nggak harus pasti lah, kisaran lah. Kisaran teman-teman yang honorer ada berapa itu yang sekitar 8.500-an. Yang sudah keangkat? Iya. Sudah keangkat 8.500. Yang belum keangkat sekitar? Kurang lebihnya 8.500-an karena jumlah totalnya itu 17.500. Oh, jadi honorer penyuluh KB ada sekitar 17.000. Separohnya per hari ini sudah diangkat P3K ataupun mungkin yang ikut PNS gitu ya. Itu total sekitar 8.000-an ya. Jadi masih ada 8.000 yang masih belum diangkat menjadi ASN. Nah, ini kan kalau kita mengacu kebijakan ya, yang saya tahu tapi nanti coba kalau memang salah diluruskan, itu kan berakhir harusnya 2023 kemarin, terus diperpanjang sampai 2024. Lah per hari ini tuh masih separuhnya, masih sekitar 8.000. Lah kira-kira teman-teman itu gimana? Mereka memperjuangkan nasibnya atau apa berkaitan dengan ininya? Ya, mungkin saya mewakili teman-teman di sini mengapresiasi ya pemerintahan, apalagi dengan wacana akan diangkat seluruhnya dan dituntaskan di tahun 2024. Dan ini sudah berproses, teman-teman mengikuti P3K yang ada di daerah. Karena untuk formasi PLKB dan
PKB, penyuluh KB itu tidak dibuka oleh BKKBN untuk P3K-nya, tetapi itu ada formasi PNS gitu. Jadi mudah-mudahan dengan wacana ini teman-teman yang masih tersisa itu terangkat menjadi P3K, namun status mereka bukan PLKB lagi karena diangkat oleh daerah, jadi mungkin mengisi kekosongan yang ada di daerah. Sehingga di sini memang sangat dibutuhkan penyuluh KB lagi. Nah, itu tahun ini sudah dibuka untuk formasi CPNS-nya. Tapi harapan kami sih bisanya yang diangkat itu adalah mereka yang sudah memiliki masa kerja aktif dan sudah lama membantu program Bangga Kencana ya. Ibaratnya pemerintah ini bisa memberikan reward kepada mereka yang sudah lama mengabdi gitu. Rata-rata itu teman-teman yang honorer itu mereka sudah berapa lama bekerja itu? Kalau sesuai data yang kami punya itu hampir rata-rata itu paling minim ya pengabdiannya itu 4 tahun dan maksimal itu ada yang 15 tahun, 17 tahun. Menjadi tenaga honorer. Ada yang tidak digaji, yang namanya sukarela ya. Jadi gajinya juga sukarela gitu. Ada yang digaji sesuai dengan UMK daerahnya. Itu beda-beda setiap. Sekalipun mereka itu diangkat oleh ya ada kontrak kerjanya gitu ya dengan Pemda setempat itu. Ada surat keputusannya dari pemerintah daerah. Iya, betul. Tapi ada juga yang tidak mendapatkan gajian sekalipun diangkat secara resmi oleh Pemda. Ada yang tidak. Karena kemarin gajian. Kita dengan teman-teman nakes juga mengalami kejadian yang sama. Tenaga kesehatan yang honorer dan bekerja berdasarkan SK tapi tidak mendapatkan gaji. Nah, inilah mereka pun tidak masuk dalam pendataan database tahun 2021. Sehingga mereka tidak bisa untuk melamar P3K di daerahnya maupun di lingkup BKKBN karena mereka di SK-kan dari daerah. Gitu. Jadi seperti itu. Terus apa yang akan dilakukan oleh teman-teman paguyuban ketika mereka terhalang oleh aturan semacam itu? Padahal faktanya kan mereka betul-betul honorer dan sudah bekerja dan ada SK-nya. Iya, betul. Mereka mencoba untuk audiensi kemarin terakhir itu di Komisi 2 DPR RI itu diminta datanya mereka yang tidak terdata. Itu DPR yang baru apa DPR yang lama? Yang lama. Lama. Dan itu mungkin mudah-mudahan nih ada tindak lanjut dengan pemerintahan Bapak Prabowo itu diselesaikan juga lah. Karena mereka kan sudah punya jasa juga untuk program Bangga Kencana dalam hal ini kan tupoksi kita penuntasan stunting tentunya gitu. Jadi harapan kami mereka bisa terakomodir meski mereka tidak masuk di dalam database pusat maupun daerah. Itu yang sedang diperjuangkan oleh teman-teman. Ya, betul. Sudah kemana saja memperjuangkan itu semua? Kalau ditanya sudah kemana saja mungkin sudah semua lembaga dan instansi juga sudah semua dimasukin. Terus respon dari instansi-instansi itu berkaitan dengan teman-teman itu yang tidak terdata dalam database apa berarti DKN gitu ya? Iya. Ini mereka menindaklanjuti ke masing-masing daerah dengan mencoba mengadvokasi daerahnya masing-masing. Ada yang berhasil, ada yang belum berhasil. Gitu. Maksudnya teman-teman paguyuban? Iya. Jadi contohnya kami di Bali itu alhamdulillahnya kan mereka sekarang sudah bisa ikut tes di daerah, tapi dengan jabatan bukan penyuluh KB lagi. Oh. Gitu. Jabatannya apa itu yang dibuka? Jadi jabatan yang dibuka itu pengadministrasian umum dengan operator di lingkup OPDKB. Cuma mereka kan secara aturan tidak bisa lagi mereka untuk menjadi seorang penyuluh.
Karena penyuluh KB dan petugas lapangan keluarga berencana itu hanya bisa diangkat oleh pemerintah pusat yang sekarang ini adalah kementerian baru ya Pak, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN. Itu hanya bisa mengangkat penyuluh KB secara aturan. Nah, keinginan teman-teman itu diangkat melalui jalur sekarang ada kementerian yang baru atau gimana? Daerah kalau sebenarnya teman-teman se-Indonesia itu berharapnya menjadi masih tetap di penyuluh KB dan petugas lapangan keluarga berencana, dan itu dibuka formasinya oleh BKKBN. Sekarang ada pembukaan formasi baru atau enggak itu? Ada, tapi bukan untuk P3K penyuluh KB. Dibukanya untuk CPNS. Jadi teman-teman tidak bisa melamar yang usianya sudah tidak mencukupi ya. Karena rata-rata usia mereka itu sudah lebih dari 35 tahun. Nah, BKKBN merespon, katakan gini, BKKBN kan membuka formasi CPNS. Ya. Di saat yang sama kan ada penyuluh KB yang sebenarnya masih honorer. Ya. Kenapa tidak ini menjadi prioritas? Terkomunikasikan enggak? Nah, ini yang kami katakan tidak adanya sinkronisasi regulasi. Karena BKKBN itu yang berwenang untuk mengangkat penyuluh KB. Namun bukan menjadi pegawainya BKKBN karena tidak di SK-kan oleh BKKBN, sehingga mereka tidak bisa katanya diusulkan oleh pemerintah pusat karena yang mengangkat mereka adalah pemerintah daerah. Yang hanya boleh diangkat oleh BKKBN itu honorer yang di SK-kan oleh BKKBN. Itu ada pengangkatan P3K namun bukan penyuluh KB. Sebagian besar penyuluh KB yang non ASN ini kan diangkat oleh daerah. Akhirnya dikembalikan lagi ke daerah lainnya masing-masing. Tapi daerah ini ketika disamperin sama teman-teman paguyuban ini alasannya ada sebagian yang sudah bisa mengakomodir, yang belum bisa saling lempar bola gitu. Jadi bilangnya kalian itu akan diangkat oleh BKKBN gitu. Sebenarnya kan ini yang kami maksud biar ada sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Agar teman-teman tidak berharap ya ini akan diangkat oleh BKKBN, tetapi satu sisi terkait dengan aturan itu juga. Karena itu ada di Undang-Undang nomor 23 ya tahun 2018 itu ada memang aturannya itu. Yang hanya berwenang mengangkat adalah pemerintah pusat. Gitu. Jadi kayak terkatung-katung berarti ya nasibnya ya, tidak? Betul. Harapan mereka memang karena kan program Bangga Kencana ini kalau dibilang program yang sangat coba jelaskan membutuhkan. Apa Bangga Kencana itu apa ininya? Ruang lingkup pekerjaan aktif di lapangan ya. itu. Jadi bukan semata-mata hanya kita menyarankan warga itu untuk ber-KB, tetapi kami memiliki program untuk pembangunan keluarganya. Jadi kita mulai merencanakan itu dari sejak dalam kandungan. Jadi ada yang namanya program Tribina itu. Ada bina keluarga balita, ada bina keluarga remaja, ada bina keluarga lansia, dan ada program untuk remajanya sendiri, pusat informasi konseling remaja, dan untuk meningkatkan ketahanan keluarga itu ada yang namanya kelompok UPPKA, usaha peningkatan keluarga aseptor ya. Di sana itu kita membinanya ke lebih cenderung ke ekonominya gitu. Jadi sebenarnya pekerjaannya yang nggak ringan juga ya penyuluh lapangan ini ya. Iya betul. Pekerjaan ini kalau dibilang susah ya
kita menikmati sebenarnya. Saya pikir itu hanya pekerjaannya suruh ngatur kamu Pakai jangan KB. punya anak lebih dari 2 misalnya. Kalau Ya, itu kan gitu kan. Ya. Kalau zaman dulu kalau kita ngomong KB gitu kan gambarnya itu bapak, ibu, anak itu 2 kan Ya, gitu kan dengan alat dibatasi. kontrasepsi kan seperti Alat itu. kontrasepsi gitu Ya. kan. Ya itulah yang dinamakan, kita kan memiliki slogan berencana ya, itu keren. Jadi direncanakan dari sejak 1000 hari pertama kehidupan, itu salah satu juga untuk mencegah terjadinya stunting. Dan ini juga menjadi persoalan kami sebenarnya. Saya sebagai perwakilan dari P3K, jadi setelah kami menjadi ASN tuh banyak teman-teman kami juga yang artinya harus berpisah dengan keluarganya karena ditugaskan di lain daerah gitu. Oh, jadi teman-teman penyuluh KB ketika diterima menjadi ASN lewat jalur P3K, penempatannya tidak mesti ada juga yang sebenarnya ditempatkan di desanya Iya. di mana dulu bekerja, tapi ada juga yang Di luar ditugaskan daerah. di luar daerah. Iya. Itu lumayan banyak juga. Lumayan banyak sampai di angkatan ketiga ini, dan angkatan kedua masih ada yang tersisa juga gitu. Oh. Iya. Apa yang mereka alami, kendala-kendala ketika mereka ditempatkan di luar daerah? Ya, ini kalau menurut informasi dari teman-teman, itu banyak kendala yang mereka alami. Pertama, mereka merasa tidak efisien karena mereka dari nol lagi. Jadi pertama bahasa, komunikasi, mereka tidak nyambung dengan warga binaan baru. Jadi kedekatan emosional juga mulai dari nol. Itu kan tidak bisa kita mempengaruhi warga dengan spontan ya. Jadi warga juga belum kenal. Jadi apa yang kita Butuh kenyamanan lah ya. Ya betul. Kita pesan yang kita sampaikan itu tentunya warga yang baru mengenal kita kan kurang percaya juga. Kurang percaya, warga belum tentu bisa terbuka karena merasa betul. Ini orang baru gitu ya. Orang baru, lalu komunikasi juga enggak nyambung. Enggak nyambung karena kan ditugaskan di luar daerah yang berbeda gitu. Berbeda kulturnya. Iya betul itu. Jadi ini sebenarnya menjadi PR juga untuk pemerintah ya, untuk mempertimbangkan kembali, mungkin meninjau ulang lah untuk penugasan mereka agar mereka bisa berkumpul lagi dengan keluarganya untuk mewujudkan yang dimana kami kan juga memiliki tujuan mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera dan berkualitas menuju Indonesia emas. Nah, ketika mereka dipisahkan, bagaimana warga itu bisa percaya ya? Karena mereka sendiri pisah loh dengan keluarganya. Mereka aja nggak bahagia gitu Iya. ya. Bagaimana mau mengarahkan orang bahagia? Penyuluhnya aja nggak bahagia karena pisah dengan keluarga. Iya, itu salah satunya mungkin untuk kawan-kawan kami yang ada di. Tapi kalau gini, dia kan honorer di sebuah desa katakan sebelumnya ya. Iya. Sekian tahun bahkan mungkin puluhan tahun. Betul. Nah, ketika ditempatkan di desa atau di tempat yang lain gitu ya, yang baru gitu ya, bahkan kabupaten atau provinsi yang berbeda, tempat dulu mengabdi itu posisinya kosong atau ada yang menggantikan? Itu sebagian ini ada yang kosong dan ada yang menggantikan. Tetapi yang menggantikan itu rekrut baru juga dari tenaga non ASN gitu. Kenapa nggak rekrutan baru aja yang ditaruh di tempat yang kosong itu tadi ya? Ngapain bisa mindahin gitu? Ya, ini karena ada aturan, artinya setiap posisi itu berdasarkan analisis beban kerja juga gitu. Oh. Nah, tetapi anehnya ada rekrut baru dari tenaga non ASN gitu. Yang seharusnya ini kan menjadi PR lagi. Kemarin kami hadir untuk berjuang itu membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan yang ada di negara kita ya. Ini ada PLKB non ASN yang harus mesti sesuai dengan amanah undang-undang
diselesaikan statusnya. Nah, kalau sekarang merekrut baru lagi kan PR untuk negara lagi. Merekrutnya itu honorer juga. Iya, honorer. Iya, untuk mengisi kekosongan daerah itu. Loh kan nggak boleh harusnya. Kan pemerintah bilang honorer di stop itu sejak 2018 kalau tidak salah. Iya, sesuai dengan amanah undang-undang kalau saya baca di undang-undang ASN nomor 20 tahun 2022 ya. Itu di pasal 65 kan sebenarnya larangan untuk PPK ya untuk merekrut tenaga non ASN untuk jabatan yang hanya bisa diisi oleh ASN. Contohnya jabatan kami itu hanya bisa diisi oleh ASN gitu. Nah, ini PR baru lagi untuk pemerintahan baru gitu. Itu diketahui oleh katakanlah BKKBN pusat atau enggak? Atau itu enggak ada hubungannya dengan BKKBN? Tidak ada. Makanya kami berharap adanya sinkronisasi regulasi. Jadi meminta misalnya Pemda-Pemda nggak usah melakukan rekrutmen, yang ada aja itu diangkat di P3K gitu. Iya betul. Mereka yang sudah terdata itu kami pernah dulu ketika saya masih menjadi ketua umum itu ada permohonan data dari BKKBN untuk teman-teman yang memiliki masa kerja aktif. Nah, lahirlah data basis nomor 126 tahun 2021 itu. Nah, namun data itu tidak bisa dipergunakan untuk dasar merekrut tenaga ASN di BKKBN karena tidak ada verifikasi dari BPKP dan BKN gitu. Sehingga data itu belum bisa digunakan. Dan yang kedua, kami non ASN itu kan direkrut oleh daerah kembali ke aturan. Jadi bukan urusan BKKBN gitu. Itu alasannya tidak bisa kami direkrut di tahun ini. Jadi yang diprioritaskan mereka yang memang diangkat oleh BKKBN. Ini artinya masih banyak PR ya. Masih banyak PR untuk menyelesaikan bukan kasus ya, tapi paling tidak PR yang belum terselesaikan dari honorer PLKB ini ya, sekitar 8.000 ini ya, belum terselesaikan ya. Benar. Dan itu butuh duduk bareng para pihak agar dari segi regulasi dan mengambil kebijakan menyelesaikannya itu seirama, kurang lebih gitu ya. Iya betul Pak. Itu yang diharapkan oleh teman-teman, dan saya juga mungkin hadir di sini sebagai perwakilan P3K karena P3K itu kan kalau dibilang ASN tetapi kontrak gitu, kontrak kerja. Dan teman-teman juga cemas-cemas, saya tahun depan diperpanjang nggak? Kalau saya melakukan kesalahan ini diperpanjang nggak? Jadi itu sebuah beban psikologi juga ya kalau soal itu kayaknya sih nggak tahu persis ya, tapi kalau sudah P3K selagi tidak melakukan pelanggaran yang fatal gitu ya, tidak ada alasan untuk tidak diperpanjang lagi. Sepertinya sih seperti itu. Jadi relatif aman lah. Harapan kami ya seperti itu. Mungkin setelah masa kontrak kami berakhir diperpanjang tanpa tes lagi dengan memakai target penilaian SKP gitu. Sebagai tolak ukur gitu ya. Iya, tolak ukurnya seperti itu. Dan juga harapan kami ya tidak ada perbedaan antara ASN dan PNS karena kita P3K dan PNS. Ya, karena artinya ya kami banyak baca perbedaan antara P3K dan PNS dari segi cuti misalnya seperti itu. Itu kecemasan teman-teman juga. Nah, ini kembali ke soal tupoksi itu tadi ya. Salah satu yang dicanangkan oleh pemerintah di era Pak Jokowi dan sekarang di era Pak Prabowo, saya kira masih sama seputar menurunkan angka stunting. Betul. Terus juga soal Indonesia Emas. Ini kan sebenarnya saling berkaitan nih. Dari hulu hilirnya lah. Jadi harus diciptakan dari lingkungan paling kecil menyiapkan
generasi emasnya kan. Iya. Pertama biar tidak stunting. Gimana mau jadi generasi hebat kalau masa bayinya itu kena stunting gitu. Apa yang dilakukan oleh teman-teman dalam mendukung itu? Sebenarnya tugas kami itu sangat berat ya kalau kita bilang. Beda dengan dokter atau bidan atau petugas kesehatan yang ada di desa. Kalau ada warga yang dengan keluhan panas dingin itu udah pasti diberi obat yang pasti dan itu sembuh. Kalau kami itu untuk merubah mindset dari tidak mau menjadi mau, dari tidak tahu menjadi tahu gitu. Jadi tugas kami dalam rangka mendukung programnya pemerintahan sekarang Pak Prabowo Gibran, itu adalah salah satu kami sudah memiliki program Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Jadi tentunya kami di desa itu berperan, mungkin kalau data itu harus valid dan penting banget soal data. Data itu kita dari mendata terus melalui proses dan kami mendukungnya melalui edukasi. Salah satunya KIE dan setelah itu konseling, pendekatan dengan masyarakat. Nah, itu sangat sulit. Nah, makanya kami tadi sampaikan bahwa perlu ditinjau ulang lah untuk penempatan kawan-kawan kami. Oke, gitu. jadi memang pekerjaannya itu ya kayak kalau anak sakit ke dokter atau ke bidan kasih resep selesai urusan lah ya. Ini merubah cara pandang, ini edukasi gitu ya. Iya, betul. Sehingga dia tidak dibatasi oleh jam, oleh hari, bisa kapan saja atau ya ketika warga butuh ya. Itu kayak tokoh apa ya, tokoh agama itu kan 24 jam tuh atau aparat desa itu kan 24 jam. Itu mirip begitu malah ya. Ya mirip, dan kita pun harus bisa juga berkolaborasi dengan tokoh-tokoh, baik itu tokoh adat, tokoh formal, informal yang ada di desa binaan kami. Jadi untuk contohnya saya sendiri itu sering merasakan ya kalau di jam-jam libur ketika masyarakat sudah membuat agenda, saya maunya hari Minggu Bu, ya kita harus mengikuti jadwal masyarakat. Kita tidak bisa bilang saya Minggu libur ya enggak bisa, karena yang berkepentingan kan pemerintah, karena kami adalah perwakilan pemerintah ya kita harus ikut gitu. Harus ikut. Dengan beban kerja begitu banyak honorer yang bahkan atau dapat uang gaji itu kecil bahkan tidak digaji, padahal pekerjaannya seberat itu. Betul. Kalau yang honorer juga sama tupoksinya di lapangan. Dia melakukan seperti itu. Iya, betul. Dengan tidak dapat gaji resmi berapa gitu. Iya, betul. Nah, itu mudah-mudahan. Apa yang memberi mereka memotivasi tetap menjadi honorer di penyuluh lapangan KB, padahal untuk transportasi saja tidak cukup. Ya, nah itu banyak yang menanyakan. Kenapa mau bekerja tanpa dibayar? Kenapa mau bekerja dengan gaji kecil? Karena di Indonesia ini kan. Apalagi ini kan kerja edukasi ya. Ya. Yang pertama mungkin teman-teman merasa karena tugas ini sangat mulia. Tugas ini sangat mulia untuk mewujudkan Indonesia emas. Kalau bukan kita, siapa sih yang mau kan seperti itu. Jadi mereka juga dengan menjadi seorang penyuluh, dengan sendirinya mereka bisa memiliki keterampilan untuk keluarganya sendiri, untuk dirinya sendiri, sehingga tugas untuk mewujudkan Indonesia emas atau mencegah stunting ini bukan urusan pemerintah saja gitu. Jadi mereka betah dan bertahan di sini. Yang pertama itu mereka mendapatkan ilmu dengan langsung, berarti digunakan untuk keluarganya sendiri. Karena konsep kami itu membangun Indonesia ini ya dari keluarga gitu. Dari keluarga, kalau ketika fondasinya sudah kuat dan berketahanan, itu
insya Allah Indonesia akan bisa mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia emas ini. Nah itu teman-teman yang pernah kami wawancarai juga, kenapa kok betah? Dan saya juga merasakan itu gitu. Saya merasakan itu. Jadi berapa tahun jadi honorer? Saya menjadi honorer 19 tahun baru menjadi 19 tahun jadi honorer baru diangkat karena ada program P3K. Pengangkatan honorer menjadi ASN ini ya. Betul. Kalau tidak ada mungkin nggak ada bayangan sampai usia pensiun pun nggak jadi PNS jangan-jangan. Iya betul. Dan itu tidak pernah terlintas awalnya di pikiran kami karena kami mengambil hikmahnya ya, karena program ini sangat bagus gitu. Program ini sangat bagus. Ada unsur perjuangan itu ya. Iya. Berjuang untuk memberi pencerahan pada warga masyarakat. Ya ibaratnya kita ini kan warga negara ya, yang kalau dibayangkan dengan pahlawan kita dulu berguguran, mereka itu tidak pernah berpikiran saya harus dibayar berapa gitu. Wah, jadi salah satu yang kami miliki ya jiwa itu. Kita ini belum bisa banyak berbuat untuk bangsa dan negara. Jadi kalau di guru ada istilah pahlawan tanpa tanda jasa, ini sebenarnya juga di luar guru banyak pahlawan-pahlawan ya. Betul, ya. Termasuk penyuluh-penyuluh KB ini, karena memberi pendidikan pada keluarga-keluarga agar mereka peduli dengan masa depan bangsa ini, generasi-generasi ya, itu betul. Tadi itu ya. Melalui generasi yang ada ini. Jadi kalau guru itu mungkin sudah ada batasan umur ya, usia. Jadi ada pre-elementary school yang artinya udah guru TK yang menjadi tugas. Kalau kami mungkin dari sejak dalam kandungan hingga lansia dan meninggal gitu. Dari kandungan sampai masuk ke alam baka itu ya. Iya, itulah seorang penyuluh. Penyuluh KB itu pekerjaannya ya. Ya, sebenarnya tugas yang sangat berat sih sebenarnya. Dan honornya tidak digaji. Iya. Jadi harapannya dua ya, satu yang belum diangkat ya, dengan semua pihak mau duduk bareng. Yang kedua yang sudah diangkat itu harapannya ditempatkan di mana dulu memang mengabdi karena pekerjaannya itu butuh kedekatan emosional. Betul. Kalau di tempat baru itu kan memulai lagi dari nol. Ya. Sekalipun punya pengalaman tapi namanya emosional kan sulit gitu untuk ya. Untuk dibangun. Ya. Butuh proses lah paling tidak butuh proses ya. Dan kendalanya itu gitu ya. di bahasa itu sangat kendala lah, membutuhkan waktu yang cukup lama sih mungkin mereka beradaptasi dengan bahasa, sehingga kan ini tidak efisien untuk negara kita ya juga menggaji seseorang terus di sana tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ya jangan-jangan nanti menyampaikan pesan yang kurang tepat atau kurang pas. Penutup nih Bu, harapan terakhir dengan pemerintahan yang baru, ada kementerian baru yang kementerian tentang kependudukan ini, apa yang akan harapan dan akan dilakukan untuk teman-teman? Untuk yang pertama, harapan kami mewakili teman-teman dulu yang non PNS bisa diangkat menjadi ASN P3K di lingkungan BKKBN atau Kementerian Kependudukan dan Bangga Kencana itu. Dan yang kedua, untuk dikaji ulang lah sistem rekrutmennya dan penempatan kawan-kawan agar tidak terjadi lagi penempatan yang salah tempat kalau kami bilang, karena itu butuh proses beradaptasi di lingkungan yang baru. Dan mudah-mudahan kawan-kawan yang ada di luar daerah, ditugaskan di luar daerah itu ada sebuah kebijakan untuk dikembalikan lah ke daerah lamanya. Toh di situ juga daerah lama membutuhkan mereka ya. Ya betul, itu membutuhkan mereka karena ada surat rekomendasi dari kepala daerahnya untuk menarik petugas itu kembali, terus ada rekomendasi dari OPD KB-nya juga. Wah luar biasa Bu Jero,
Bu Ketut bincang-bincangnya. Karena keterbatasan waktu juga, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan nanti didengarkan oleh para pengambil kebijakan, termasuk juga teman-teman PLKB. Optimis tetap ya, optimis untuk kesempatan menjadi ASN itu ada dan akan menjadi nyata. Di saat yang sama tetap optimis bekerja untuk mengabdi kepada bangsa melalui edukasi kepada warga masyarakat. Sekali lagi terima kasih Bu Jero, Bu Ketut atas waktunya. Begitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.